Selamat datang di The Deep Dive. Hari ini kita akan menyelami sesuatu yang mungkin tidak Anda duga. Sebuah transformasi besar di dunia pendidikan madrasah Indonesia. Anda sudah berbagi analisis mendalam tentang keputusan Menteri Agama, KMA nomor 1503. Misi kita kali ini adalah membongkar apa yang membuat kebijakan ini bukan sekedar, katakanlah, pembaruan administratif. Betul sekali. Tapi lebih ke sebuah pergeseran filosofis. Tepat. Yang menarik di sini, ini adalah upaya humanisasi pendidikan madrasah. Jadi tujuannya itu menggeser paradigma. Menggeser dari apa ke apa? Dari yang tadinya sekedar pencapaian target konten yang kaku, menjadi pembentukan karakter yang utuh. Oke. Ini sebenarnya respons terhadap phenomenal learning loss dan juga degradasi karakter di era digital ini. Visinya kan madrasah maju, bermutu, mendunia. Oke, mari kita bedah ini. Inti dari semua ini kan ada dua konsep kunci ya, kurikulum berbasis cinta atau KBC, dan deep learning. Ini bukan kurikulum biasa sepertinya. Sama sekali bukan. Kurikulum berbasis cinta ini kan bukan sekedar slogan ya. Tujuannya menciptakan ruang aman atau safe space di mana siswa itu termotivasi secara intrinsik. Benar. Ada 4 pilar, cinta kepada Tuhan, lalu sesama, lingkungan, dan tanah air. Ini jadi semacam ruh dari setiap interaksi di madrasah. Dan kalau kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, KBC ini bersinergi langsung dengan konsep deep learning nasional. Nah, itu dia. Gimana nyambungnya? Deep learning itu kan fokus pada 3 elemen, mindful atau kesadaran, meaningful yang berarti kebermaknaan, dan joyful kegembiraan. Oke. Jadi fokusnya itu benar-benar bergeser dari sekedar hafalan ke pemecahan masalah, ke diskusi. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. Kurikulum ini secara resmi memasukkan mata pelajaran pilihan. Anda sudah sampai di bagian itu. Iya. Coding dan kecerdasan artifisial, AI. Bahkan sejak tingkat madrasah ibtidaiyah. Persis. Tunggu dulu. AI untuk tingkat MI, maksudnya anak usia SD? Iya, betul. Saya tidak menyangka itu ada di dokumen ini. Ini tujuannya apa? Apa kita mengharapkan mereka membangun model AI sendiri? Tentu bukan, hehe. Ini bukan soal semua anak harus jadi coder ya. Tujuannya adalah melatih computational thinking. Berpikir komputasional? Iya, kemampuan memecahkan masalah secara logis. Anggap saja kayak belajar resep kue. Oke. Gimana memecah masalah besar, yaitu membuat kue, menjadi langkah-langkah kecil yang logis. Siapkan bahan, aduk, panggang. Nah, kemampuan berpikir terstruktur seperti itu yang penting. Jadi ini soal logikanya ya, bukan sintaksis kodenya. Betul sekali. Tapi ini memunculkan pertanyaan penting soal etika kan? Mengajarkan AI di lingkungan madrasah? Tepat, dan ini yang jadi keunggulannya. Mereka mengajarkan penggunaan AI yang bertanggung jawab dalam bingkai moral agama. Jadi ini pertemuan antara kecerdasan buatan dan kearifan spiritual. Menarik sekali. Terus ada satu perubahan besar lainnya, otonomi. Otonomi, maksudnya? Sekarang, dokumen kurikulum itu cukup disahkan oleh kepala madrasah. Ini memotong birokrasi yang, Anda tahu kan, panjang, jadi madrasah bisa berinovasi lebih cepat. Jadi, kalau kita simpulkan, apa artinya semua ini? KMA 1503 ini seperti sebuah pernyataan sikap yang sangat berani ya? Sangat berani. Mereka mengintegrasikan keterampilan masa depan seperti AI, tapi di saat yang sama, akarnya tetap kuat pada fondasi empati dan spiritualitas melalui kurikulum berbasis cinta. Benar sekali, visinya sangat progresif. Tapi kita juga harus realistis, tantangan di lapangan itu nyata. Seperti apa misalnya? Ya, mulai dari kesiapan guru, infrastruktur digital yang belum merata. Ini meninggalkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Mampukah semangat kurikulum berbasis cinta ini benar-benar meresap ke dalam setiap ruang kelas? Atau akankah ia berisiko menjadi sebuah konsep indah yang sulit diwujudkan di tengah realitas pendidikan kita?